Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kadin tahu dapat punya LED. Punya LED nih kan termasuk pondok gula sarang Anu pula kok Start sak tadi. lampe we. ponon apa? Nah, Terserah bebas ya. Bagaimana kabar Ustadz Sadullah saya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinter Sadullah atau Ustadz Sadullah ini kan termasuk guru MTS dan guru madrasah diniyah Madrasah Nurul Hidayah Banyualit Tanah Merah Lauk Bengkelan. Sebelum mengetahui bagaimana garangnya Ustadz Sadullah nih kak, mungkin akan cerita keterangan nih kak. Sampai nih kak kelarian gimana, terus sekolah nih gimana, pondok gimana? Saya itu seperti biasa saya SD di sini, SD Iya. Tanah Merah Laut 1. Iya. Kebetulan saya dulu sekolah MTS masih jarang MTS dulu emang. Oke. Masih satu-satunya MTS di Tanah Merah, MTS Tanah Merah. Oh iya. Ya, kemudian saya melanjutkan setelah MTS jenjang menengah itu saya ke Al-Amin Perenduan. Oh iya. Setelah Al-Amin Perenduan, saya kemudian masih kurang lagi ke Jepara Amsilati Jepara, Darul Falah. Di umur 23 tahun saya tetap memutuskan diri untuk kuliah di UIN Sunan Ampel, atau waktu itu masih berstatus IAIN Sunan Ampel. Oke. Selesai 2013 pada waktu itu. 2013 akhir saya menjadi angkatan terakhir IAIN. Karena setelah itu 2014 kan langsung menjadi UIN waktu itu. Win saya. WINSA sekarang WINSA. Jurusan apa gitu setelah bisa? Saya jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah jurusan KI Kependidikan Islam. Pendidikan Islam. Berarti Ustadz Sadullah ini kan asli kelahiran Banyualit ki. Asli kelahiran Banyualit saya. Lahir pada tanggal 18 Februari 1985. 85 seperti itu. Asli berarti kira sepo dua kisah asli Banyualit Asli. saja. Bapak Kragen tapi aslinya sini. Kragen Timur. Ibu di sini asli Banyualit. Oke. Iki kalau Ustadz Solih ini kan paling kan Ustadz Solih ini kan semakin walaupun cik-cik Ustadz cik-cik kan ilmu pengalaman. Bagaimana mengabdi di desa ini beratnya kayak gimana? Ustadz Sadullah kan ibarat Ustadz sarjana. Arah apa mak mulai kampung ke Madura lo mulai ke kota. Sebenarnya faktor nasib saja gitu. Kalau cita-cita sudah tidak ada lagi di kampung. Jadi ibu sakit pada waktu itu 2014 ibu sakit. Oke. 2015 ibu memutuskan diri untuk minta pulang Dari Jakarta, Dari Jakarta. hingga pada waktu ya sudah saya pasrah merawat ibu 2014 sampai 2021. Masya Allah. 21 itu sakit stroke, Oke. lumpuh total kanan. Oke. Mati total kanan tuh badan sebagian dari tangan kanan sampai tangan kaki kanan itu semuanya total lumpuh total. Oke. Selama itu juga saya sekitar 8 tahun kan merawat orang tua dan tidak kemana-mana untuk hijrah lagi atau untuk merantau lagi saya pikir sudah tidak mumpuni. Karena saya sudah 8 tahun di sini, sudah babat alas di sini. Seperti itu. Ya, pengalaman saya di pondok, pengalaman saya di luar, ya akhirnya menjadi dasar saya untuk mengabdi di sini. Dengan menyerap ilmu-ilmu yang ada di desa ini. Seperti itu. Nah, kalau kan amponeku Facebook ini Ustadz Sadullah ini termasuk penggerak lagi. Aktif di organisasi. Udah gimana? Yang awalnya kampus organisasi aktif ketika di kampung udah gimana? Sesuai teman-teman. Ya, di kampus secara teoritis dengan di kota sangat berbeda jauh. Dengan di fakta lapangan berbeda jauh. Banyak saya mengambil ilmu-ilmu di lapangan ya murni dari lapangan gitu. Dari ilmu adat dan budaya itu sangat berpengaruh gitu loh. Bahwa faktanya begini, di lapangan itu memang yang lebih didominasi atau yang lebih diunggulkan adalah faktor adat atau tata krama. Karena di mana bumi dipijak ya situ langit dijunjung. Berarti ketika merawat ibu ini kan tahun apa?
dari mulai 2014, 2015 saya di sini. Langsung mengajar di Tidak langsung saya Oh, masih nggak nganggur, langsung. masih Masih nganggur nganggur. setengah tahun. Iya. Karena waktu itu kan masuk pertengahan tahun. Oke. MTS juga enggak ngajar saya. MTS tuh kalau nggak salah mulai ngajar 2017 saya. 17. Madrasahnya. Madrasahnya langsung saya. Tapi setengah tahun kemudian tahun ajaran baru ngajar saya. Ngajar. Di 2015 itu. Pertengahan. 2015. Berarti Ustaz Solin gimana Ustaz? Nyapo. Jangan terdiin. Kita tanya kan darah ke sekolah ini. Jangan takut. Bahaya tak. Jadi sampean ketika pertama melihat semangatnya Ustaz Abdullah ada punya bagaimana pertama? Oke, luar biasa. Jadi luar biasa. Oke, maksudnya tata kok. Oh, tata. Langsung kita aku. Mungkin lebih biasa anak-anak mungkin apa nih. Menurut guru lain kan santai, bahasa enggak mau santai. Dari mampen mah bisa ada cuma langsung kerang deh. Karena begini, simpel, mendidik itu harus keras gitu. Yang tidak boleh itu kasar. Yang tidak boleh itu kejam. Mendidik itu harus keras, Pak. Yang tidak boleh itu kejam. Kata MH Ainun Najib itu betul. Orang dulu kan mendidik kita kan keras, Pak. Tapi bukan kejam. Ini telinga ki gede lu. Peleret ya. Ini bukti nyata. Enggak nampek saya. Enggak kayak bini. Sebini Ratin, Noratin, Pakun bebiar gitu. Ya enggak nampek anaknya siapa. Mau udah salah langsung pukul rata bisa. Anak kiai pinter pada. Ada. Kayak ini Raja Pakun. Pakun. Mungkin Starlit pernah mendapatkan dari beliau wejangan atau Koman. Toman. Gimana? Toman kaping. Oh, katanya ini pernah dulu. Saya kan paling nggak seneng acara ulang tahun. Oh, ulang tahun. Tepung yang dihamburkan. Golong amin sampai deh. Golong Supi ke sini guys. Oh, sini. Gue udah pernah golong amin itu. Di beberapa sampai amin itu kan. Oke. Pesta itu dengan gorong nurul itu. Tuh tepung, kopi, telur. Waktu itu juga saya gitu. Saya marahi semuanya itu. Saya bilang, apa ini mubazir kana wa nasyayatin. Kena kon mubazir kabeh. Aduh. Kalau temannya ting lapar gitu. Oh, iya. Telur saya buang gitu. Lah semenjak itu juga wis gak ada. Gak ada bisa. Enggak. Menabi kita kan dari tanggapan dari santri. Menabi tanggapan guru lain dah gimana, Ustaz? Nama setuju apa dah? Diam rata-rata. Oh, diam. Diam rata-rata. Ya hanya apa? Sebagai pelengkap gitu. Dangnya santai ada pelengkap. Tapi saya kan juga keras gak ngawur gitu. Keras gak ngawur. Kecuali kesalahan-kesalahan tertentu yang membuat saya memang harus turun tangan, seperti misalnya pencurian, pertengkaran, itu turun tangan sih. Kalau ndak kesalahan yang sangat berat, ndak saya toleransi semuanya. Ada batas ambang toleransi lah. Kalau sudah pencurian dan sebagainya, wah sudah, ndak ada itu saya. Kurang ajar. Pernah juga ada kasus pencurian, kan? Ngecok apa? Hah? Ngecok apa? Iya banyak pencurian uang misalnya. Itu kan biasa namanya anak-anak gitu loh. Terpengaruh dari lingkungan sekitar. Ya enggak, saya cuma bilang kamu mencuri atau tidak. Kalau enggak mencuri ya enggak. Nah, kalau ngaku misalnya, ya saya udah enggak saya hukum. Ya suruh saya ngaku, suruh saya ganti atau panggil orang tuanya. Nah, ketika agak ngaku itu mesti ya saya tindak habis-habisan begitu sampai dia ngaku. Karena sudah ada bukti dulu, alat bukti itu saya kumpulkan. Kan sudah ada bukti kumpulkan tinggal pengakuan. Ngaku atau tidak. Baru setelah enggak ngaku-ngaku, baru saya kasih alat buktinya. Wah, langsung menyerah. Ya saya bilang andaikan dari tadi kan enggak saya pukul gitu. Gampang saya enggak. Enten. Berarti karakter saat dulu nih kayak terbentuk ketika kapan? Apa yang mondok nama? Oh di pondok Imam Alamin. Di pondok Alamin, di pondok Jepara itu. Beda.
Kalian main tuh masih menangi waktu di zaman-zaman keras lah. Tapi setelah saya kemudian ada peraturan tidak boleh ada, kan ada penindakan pemukulan. Misalnya takzir pakai apa namanya, hukuman kekerasan tidak boleh. Bahkan sampai diusir oleh dia. Nah, saya enggak menangi gitu. Setelah saya baru banyak yang diusir gara-gara mukul santri itu banyak itu. Saya enggak. Nah, kenapa Di Jepara kemudian di bagian keamanan pusat saya ngurusi anak-anak kabur, anak-anak bermasalah gitu. Sampai terakhir itu saya pernah dipasrai untuk nindak sindikat pemakaian HP di pondok. Waduh, kowe apa nih kamu? Iya HP ya. Oh HP ya Allah, kan nyerem. Nah, suruh jangan bawa HP sampai 7 kali peringatan. Setelah ketemu langsung saya petel itu. Waduh. Waktu itu HP masih Pancol. sekitar harga 900 dulu. Pokoknya Nokia itu kalau nggak salah. Lo protes yang sepon ya? Orang tua nggak ada, santri juga ada. Lah kalau peraturan lagi. Santri tidak ada. Santri tidak ada. Alhamdulillah lah selamat terus saya. Terus sampai Budin. Makanya tapi melihat realita di lapangan bahwa dunia pondok itu berbeda dengan dunia nyata. Hari ini kan wali santri atau wali murid sudah mulai tidak terima ketika anaknya itu kemudian ditakzir, dihukum, itu banyak yang tidak terima. Kadang-kadang saya juga masih melihat siapa wali santrinya. Kecuali memang benar-benar bersalah gitu. Karena banyak juga protes terhadap saya tapi tidak berani protes ke saya. Protes di orang-orang sekitar. Sampai aki ya. Sampai aki ya. Nggak ada sampai seperti itu, cuma hanya rasanan. Kayak tinggi ya. Pernah dengar juga. Gitu. Ya, internet. Tapi kan tidak ada bukti kalau saya misalnya naksir anak yang tidak bersalah, anak yang baik-baik enggak, biasa. Mungkin anak-anak yang benar-benar bermasalah. Itu pun saya lihat orangnya seperti apa gitu. Kalau dari basic orang tua yang bisa didik maka saya didik. Kalau tidak bisa dididik ya sudah, saya pasrahkan. Sering seperti itu. Anak pernah suatu saat anak ini tidak pernah masuk. Kemudian banyak laporan bahwa sepeda motor MTS itu banyak yang dititipkan ke tetangga-tetangga. Akhirnya saya membuat kesimpulan melakukan operasi, semua sepeda motor saya sita ke rumah saya. Aneh jalur guru ya aneh. Sepeda motor itu saya sita ke rumah saya yang tidak pernah masuk itu. Waktu itu kakaknya ngambil saya kasihkan, tetangganya ngambil saya nggak kasihkan, pamannya ngambil saya nggak kasihkan. Saya cuma sepeda motor itu bisa diambil jika orang tuanya yang ngambil. Ya akhirnya ke rumah, ke sekolah lembaga pada itu. Ada pengakuan yang mengejutkan bahwa anaknya itu dari rumah berangkat ternyata. Diberi sangu, diberi uang bensin. Waduh. Jadi seharinya itu sekitar bensinnya berapa, sangunya berapa, siangnya juga berapa, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, itu ternyata terjadwal dengan begitu ramai. Ternyata tidak ada nyampe ke sekolah. Nangis Pak. Nangis Pak. Jauh dereng jauh. Ya lumayan. Lumayan pada waktu itu. Ketahuan ternyata orang tuanya nangis. Ternyata anaknya nggak nyampe ke sekolah kan. Seperti yang sampean tadi sampaikan, anak-anak lambe bisa makan ke lain. Terus didikan sampai kan dari pondok semakin kan lain terus biar sesuai dari mah, apalagi sekarang kan oleh nokolan dari mana Ustaz. Saya lihat kesalahannya dulu seperti apa, baru nanti pemberitahuan ke orang tua gitu. Kayak seperti kemarin pencurian dan sebagainya kan gak ada yang tahu gitu. Akhirnya saya beritahu bahwa anak sampean seperti ini. Iya banyak seperti itu. Namanya juga anak-anak sekarang hidup di lingkungan yang berbeda di zaman kita kan, kebutuhan juga berbeda. HP juga berpengaruh, pergaulannya juga berpengaruh. Seperti itu. Jadi hari ini memang betul-betul pergaulan itu mempengaruhi karakternya, karakter dari anak tersebut. Kalau dulu semuanya sama mungkin, anak itu kebutuhannya tidak jauh beda.
Cuma mereka butuh bermain dengan sango. Nah, Sekarang enggak, mereka butuh HP, banyak ada yang sepeda motor. Makanya agak heran beberapa kejadian gara-gara HP biasanya. HP, pulsa, apalagi ada game-game slot dan sebagainya. Terus ada lagi yang namanya sekarang Mobile Legend, kalau enggak dipantau terus maka bahaya anak-anak. Ya lucu lah dulu ya. oke Mas Starlin, mau ceritakan pengalamannya? Terus tiba tuh ampianan ini gitu. Saya kena di sekolah anak-anak bisa takut kapi nama beda amat lah. Enggak ada. Murni itu. Karena ketika saya ada teman bilang B, masuk jam 1:30 pas. Saya kan masuk jam 1:30 pas. Disiplin lagi. Jangan Jangan dengan teman telat lah kan anak karta konggung. waktu itu. Jadi anak-anak setengah 2 Kan itu sudah, kabur. setengah 2 sudah ada di sekolah anak-anak. Bukannya santai enggak. Setengah 2 sudah. Kadang lebet takut lebet. Kingko tapi Iya. embung. Takut pada waktu. Aku sih enggak pakai amalan. Ya sudah pokoknya ketika AA gitu. Jangan cengengesan gitu tuh. Ya berteman, ya gurau, tapi jangan sampai memberi kesempatan ke belangka kan. Karena kebanyakan ini Oh gitu. nah karena misalnya omong ketika menerangkan omong itu kan memberi kesempatan. Saya enggak bisa. Kamu lebih baik kalau saya lebih baik kamu tidur saja di sekolah. Oh iya. Kalau tidur saya enggak bangunkan. Saya enggak pernah bangunkan anak tidur di kelas tuh enggak. Tapi kalau ngobrol beda lagi urusannya. Nakar pun mukuli mas. Mana hubungin apa? Enggak saya beri kesempatan anak-anak. Tapi Fokus. Lebih baik suruh tidur sama saya. Kalau tidur enggak saya bangunkan. Karena yang rugi cuma anak itu saja. Dan dia enggak mengganggu orang sekitar. Tapi kalau ngobrol siapapun itu enggak ada toleransi bagi saya. Saya nerangkan, nanya misalnya, ini sampai saya berapa, bawa uang berapa? Deki kasih uang, ngamuk saya langsung. Enggak selesai, saya keluarkan. Ada ya Allah. Dan prinsip saya karena saya mungkin lemah gitu. Lemah di bidang anu, saya kan menghafalkan nama agak Oh. sulit saya. Melarang berarti dalam Saya jarang absen. Jarang absen saya. kecuali lah kan malah ragu dia. Hah? Makanya saya yang kenal tuh kalau nggak murid yang rajin pasti murid yang nakal. Termasuk ya semua orang ya. Termasuk reguler. Nggak pernah itu kan. Saya nggak pernah mau jadi wali murid, nggak pernah. Wali kelas nggak pernah. Karena saya nggak pernah membela anak kelas, nggak pernah. Kalau yang lainnya kan dibela. Saya enggak. Terus Ketika anak ini nggak masuk ya sudah nggak naik gitu. Bukan faktor dia nakal bodoh atau tidak. Roh atau roh adalah roh. Pernah saya kan nyoba anak-anak jadi wali kelas 1 kali, terus itu saya udah kirim di wali kelas saya 15 anak nggak saya naikkan. ya Allah. Simple gara-gara Kalau naik api gitu. waktu itu ujian ada hadrah, jangan ada yang ikut hadrah. Ikut 15 anak itu. Kan. Ayah ada gitu. Bisa sekolah ambil lalu lulus. Iya termasuk siapa namanya Sejakarta itu mah. Sampai mana? Sejakarta aja deh anak-anak Jakarta. Siapa? Wah, Faris. Faris aja. Itu kan gak naik gara-gara ikut hadrah itu. Kita aku ngundang kan gitu. Jadi ikut hadrah sehari penyesalannya 1 tahun. Lah, ada apa marah kan ikut ada? Hah? Ada apa Ini marah? karena waktu ujian. Pengujian. Karena ganggu lah. Ki metel ini loro ya. Jangan ada yang ikut. Nur. Catat siapa yang ikut? Nah, naik, Pak. Iya. Bro kan gitu. Tahu. Iya. Melongker tetap longker. Longke. Banyak lagi sih tolak ukurnya. Oh, ini enggak kan. Udah naik. Pernah lagi ada anak seorang tokoh dan enggak pernah masuk, saya biarkan cewek. Nah, Enggak pernah masuk.
tiba-tiba ikut ujian nilainya nggak nyampe kelas 5 langsung naik kelas 6. Nah, terus. Waktu itu semua guru takut yang mau menurunkan dia kelas. Saya nggak banyak bicara, saya panggil turun kamu. Nggak mau pak. Kalau sekolah kalau suruh turun kelas saya nggak mau sekolah. Itu jangan sekolah, nggak repot saya. Ya orang tuanya besok ke rumah. Saya kasih tahu nggak masuk anaknya. Kemana? Mungkin orang tuanya mengakui. Dijak sare betul gitu deh. Lo bilang. Oke. Ah, ini kan ya gelanon, punyanya kan banyak pinter lah. Pak bisa bengal dan ini apa dari mana? Saya pinter, Pak. Pinter lagi ya. Payah. Pinter, walaupun pinter kan sampai kan termasuk junior, Pak. Nah, saya dulu di Pondok Jepara malah bukan anak orang yang bergelar sampai bergelar emas, sampai bergelar ora. Enggak pinter. Emas loh. Oke. Bergelar emas loh. Emas tuh gelar di mana? Emas ya. Iya. Anak potong kiai. Lah iya Pak saya menakal Pak Gun biasanya apalan lo apa tetap saya hukum. Ah ya. Cuma kerja guru deh. Joko tadi kemarin pegel terus saya ini. Terus pegel ya. Siap rendah Pak Tuker kan di penyan banget. Nah di pondok itu ada waktu itu yang buka warung itu adalah toko. Kalau nggak salah kakaknya Kiai saya. Udah ada alasan lagi. Udah ada alasan. Saya kok tadi orang dihin ya. Leboyang bae ya. Jadi waktu selesai jam 9 kan waktu tidur. Atau zuhur itu kan waktu sekolah. Anak-anak banyak lari ke sana. Makan ke sana. Saya ke sana. Keluar saya hitung. Enggak masuk ke dalam saya, Mas. Tapi saya hitung saya lihat siapa semuanya. Enggak keluar ya saya tunggu di luar di kantor gitu loh. Masa tetap saya keluar. Ya ngamuk, Pak. Kakak Kiai saya tuh ngamuk enggak ada urusan saya. Mong saya disuruh jadi keamanan oleh Kiai. Saya dilantik dan dibayar oleh Kiai. Saya ngucapkan bilang siap. Ya konsekuensinya harus saya lakukan gitu loh. Di sisi lain kula hampir ka ya jangan aja hela lain di lain. Jadi kan sama guru lo ngamper. Jadi Pak. Oke. Krisis songko guru. Artinya jangan pandang bulu lah, enggak butuh amalan sebenarnya. Enggak butuh amalan. Berkomitmen sudah. Lo sampai nokol. Kan jeling takon. Takut. Lebar boleh. Dan gua sampai nokol. Tampan kena-kena. Kemudian diboleh nokol. Enggak, remokol juga enggak jadi apa jadian. Enggak berpengaruh sebenarnya. Malah bisa menjatuhkan wibawa ketika kita tidak tahu posisi atau oposisi. Tahu batas ambang toleransi di mana ada waktunya anak ngobrol dan adanya anak ngobrol. Feeling saja sebenarnya. Kapan tuh bisa mengendalikan anak-anak. Oke, ini Kak menarik ini. Bagaimana kita bisa menjadi guru yang benar-benar dihormati. Terus ya dihormati aja wes, enggak perlu disayang dan lain-lain. Itu gimana Kak? Keren kan tapi lo tegas. Ya satu pendidikan itu keras lah. Mendidik itu harus keras, yang tidak boleh itu kejam. Di sisi lain kan bodoh orang oh sirang kerang dek baci piano bimoret. Di sisi lain dia enggak peduli. enggak. Tak kayak tereng temen. Enggak peduli. Besar ya. Kalau mau diajar saya harus mengikuti cara saya. Kalau enggak mau ikut suruh berhenti. Nah, dari pertama ngajar sampai semangken mungkin berhitung kesulitan atau mendidik satu santri beda Bang? Atau satu kasus atau yang unik? Kebanyakan masalah itu dari rumah biasanya. Problematika itu tebang pilih orang tua. Misalnya anak pertama disanjung, anak kedua enggak, anak ketiga enggak. Oleh orang tua yang disanjung anak pertama terus, anak ketiga terus gitu. Itu bahaya secara psikolog. Dan itu ternyata saya temukan. Jadi begini, saya punya kasus.
ada sebuah temuan gitu. Saya punya teman, dia hebat. Hari ini dia menjadi tokoh di masyarakat. Tapi sebelumnya dia punya sisi gelap yang saya acungi jempol. Apa namanya, bukan kejahatan sih, perilakunya. Dari mulai jadi pengedar dan sebagainya. Saya tanyakan, kenapa kamu sampai seperti ini? Artinya ada miskomunikasi dengan orang tua. Kamu kan di pondok dulu hebat. Iya, saya dulu di pondok juara. Saya juara Pujatu, saya juara. Saya cerdas cermat juara. Pokoknya banyak lomba-lomba yang saya juara. Tapi kemudian saya nelpon orang tua saya. Yang tibing atau otor, cengkok dia berprestasi. Tapi orang tua tidak memberi support kepada saya, tidak memberi nilai plus kepada saya. Pak, yang kau Pak, kau ujian, Pak yang kau kirim lomba, Pak. Jawaban yang tu lain. Kececong, cek pun nelpon atau. Engkau nyari laku, cikin kebehed semua tu. Pak Heda laku nelpon tu, acer tu kena. Dia tutup telepon, kemudian dia berkata seperti ini. Kok pinter pada dekun dia. Kok anak apa pinter? Saya makin pinter poci biring. Aku nggak diri. Semenjak itu dia malas belajar, pergaulannya mencari kasih sayang kepada orang lain, terjun di dunia-dunia yang dianggap berbahaya, narkoba, begal dan sebagainya. Gara-gara satu kesalahan. Kan kadang-kadang perlu keras kepada anak, tapi kau tuh ngalem mengapresiasi. Itu kebanyakan tidak pernah mengapresiasi anak. Anak rajin ya, alam bagus. Laki deh. Mana kan hukum. Jangan sampai anak itu di alam terus. Nah, ketika anak itu mukong, ditoleransi. Kan kebanyakan marwah guru itu turun gara-gara seperti itu. Supaya laki alam terus. Semukong. Akhirnya mencari perhatian dengan cara mukongnya. Saya enggak nampak. Tanya akin ke masalah pendakan enggak sih. Mukong mau biar gitu. Sepaling parah beda gimana Ben? Sepaling parah. Mencuri. Mencuri gak ngaku. Nyidangnya itu sampai jam 9 sampai setengah 11. Terakhir ngaku. Biar bisa habis kos. Waduh. Kosnya plastik gitu. Aduh. Karena enggak mau ngaku gitu. Cek ngaku adalah gila. Yang nakal cepat ngaku gitu. Karena bagi saya kan kejujuran, Pak. Orang salah tuh harus jujur kalau dia salah. Simpel kan sebenarnya. Nah, itu beda anak-anak pelak alam terus. Wah, senyumannya beda terhadap anak yang tidak nakal, itu berpengaruh. Paham itu. Akhirnya yang nakal mencari perhatian dengan cara nakalnya. Saya enggak, saya sama. Satin serorat tin. Begencar kan. Seanang pentel, seroanang pentel. Nah, semakin mengenai guru. Ini kan Ustaz Sony kan pada ngajar madrasah desa. Ya, sepora ya benih nyinggung. Sedangkan Noning TV kan guru madrasah kinto ya enggak niko daging mah lu tambah. Enggak bisa semangat sedangkan secara daging bisa roh lah aja lah sesuai daging mah. Mari tetap istiqomah semangat. Kan secara bisa kan beda dengan kota kan. Karena mindset kita sudah pengabdian gitu. Nggak bisa, harus cari jalan lain. Ya tapi kelemahannya begitu, ketika satu sisi ada yang ngajar, kedua sisi lain ada bisa roh yang lebih besar. Makanya besok kita ngajar, nggak perlu munafik lah. Besok ini kita ngajar, hari ini kita ngajar, tapi hari ini juga kita dipanggil orang yang tujuannya hidup. Ini tujuan akhirat, satunya tujuan hidup. Yang untuk ke akhirat, saya milih yang dipanggil orang itu yang ada nominalnya. Iya beri tugas. Ya sewaktu-waktu gitu. Ya emang kelemahannya guru-guru madrasah, lembaga-lembaga madrasah seperti itu. Ayo sampai semakin ngajar murah. Belum pula pada keluarga. Keluarga sampai. Kilo. Nah, kalau belum keluarga masih bisa idealis orang.
Tapi hari ini kita ngajar. Hari ini juga kita dipanggil orang yang berdelakon. Atau laki kok karena. Soalnya nanti ada ini mangkat. Yang ngajar tinggalkan dulu. Hampir rata-rata seperti itu. Nggak bisa dicegah. Karena secara pembayaran juga tidak profesional dan sebagainya. Tapi di belakang kan ada kita punya tanggung jawab lain, ada tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Itu bisa dimaklumi. Bukan meninggalkan tanggung jawab, enggak. Hanya masih mengenyampingkan. Tapi nanti kalau sudah ada lagi diluruskan lagi, cuma mengenyampingkan saja. Jadi wis tanda kali. Sampai mungkin sampean ngajar madrasah. Masih tetap, enggak mau saya tinggal. Enggak mau saya tinggal. Masih saya di sini. Iya, Pak. Makanya guru madrasah itu kemampuannya harus ekstra. Oke. Ekstra dia. Harus punya kemampuan yang berbeda di bidang kasab. Iya. Nggak heran makanya banyak orang nggak kuat ngajar madrasah. Karena selain kemampuan keilmuan, dia punya kemampuan bertahan hidup. Bertahan hidup. Sebenarnya Bertahan hidup sih kan. Loh, bertahan hidup, Iya, bener. bertahan hidup dan menjalani hidup. Kalau nggak punya seperti itu nggak bisa. Mau dinaikkan nggak bisa. Karena sekolah non formal. Oke, tentang semakin tentang perjodohan. Jadi sampean istri yang pertama ini pertama ini Istri yang pertama dan terakhir. atau bagaimana apa judul lagi? Enggak, itu murni dijodohkan. Dijodoh. Murni jodoh itu tidak bisa lah. Seperti orang kaya semuanya kan bisa orang cari kerjaan. Wah, yang menentukan kaya siapa begitu. Pertemuannya ya simpel, kemudian dijodohkan. Nah, yang perempuan yang bilang iya, 7 bulan kemudian kita menikah. Setelah melakukan beberapa pencarian ternyata nggak kena juga gitu. Terpaksa minta tolong dari paman, Res. Enggak, kalau itu murni saya mendadak sebenarnya. Udah lagi, Pak. Ketemu aman dulu waktu itu, dulu Manhasin. Oke. Ketemu itu dan coba man video man. Ternyata cocok dan keluarga pun kaget ternyata. Tanpa orang keluarga tahu sebenarnya. Malah orang luar dulu yang tahu. Gitu. Mulai depa Pak. Anda ki mulai depa ada. Semua orang kanan kiri rampen ya jomblo nih, nggak makan minta nasihat. Dari mana sih banyak. Satu rumpun lah. Mungkin lu orang mau bode lah kada le kok saya ini kan sampai. Yang tercak satu dihirahin lo nyari berdiri kak setinta tile kening kapi. Ndak banyak sih kita. Banyak mau kecuali mungkin kita ada apa gitu. Ndak banyak sih kita ikut lendak. Ya mun sejak tindak kan le paju sebelum montuk gitu. Atau maju ketika montuk gitu. Banyak. Level tak ada jadi. Banyak. Terus boleh jangan bahasa Arab mun bejina guru terus dulu loleh makne kenapa? Oh begini. Klarifikasi. Nggak bisa dong ini loleh makne mana? Saya biasanya istri pondok saya dulu. Memang buku itu tidak boleh dimaknai. Walaupun pelajaran apa ya? Tarik dulu tidak boleh dimaknai masih. Jadi misalnya ini bahasa Arab nih ya. Misalnya apa namanya ada kolamun. Hadza kolamun. Mereka sudah tahu artinya hadza itu ini. Kolamun mereka taruh di halaman segini misalnya halaman 19 kolamun tulis pena. Jadi kolamun pena. Jadi ketika mereka baca mereka sudah tanpa makna. Masuk metode nih. Hah? Masuk metode. Masuk metode. Nggak ada. Bersih kita. Yang baca 1 tahun itu saya kan ajar bahasa Arab. Kita mereka bersih seperti baru, Pak. Enggak. Hebat metode ya. Tang menakan mereka dia mana bisa ternyata. Paham mereka dia. Enggak makna bisa nih. Nggak saya tulis itu. Alamin kan seperti itu. Hampir rata-rata kitabnya bersih. Tapi jangan tanya di buku tulisnya. Keper. Kepet. Nggak boleh. Oh. Jadi mereka ketika setoran itu mereka tanpa buku gitu, tanpa makna. Ada kolamun. Harus hafal jadi.
Harus hafal. Iya, tahu saya lupa sebenarnya itu. Satu kali saya ngajar bahasa Arab itu. Bagus. Kita nulin kan saya nih Pak. Nggak boleh. Bersih kita punya mereka sih jual boleh baju. Kasih sayang bisa makna. Terjemah kata banyak glop. Mereka kita bersih jual boleh bisa kalau ada. Lalu juga boleh aku beda. Boleh. Caranya makna ada hati hafal. Ah gimana coba? Ayo tarik itu. Gimana? Ayo coba pelajaran tarik. Pelajarannya kan bercerita. Oke. Cerita itu pasti kejadiannya kapan, namanya di sana siapa saja, tahunnya berapa. Intinya kan itu. Bukan kabar tele-tele. Siapakah yang menemani Nabi di hijrah pertama? Ada situng sikat. Situ. Berapa orangkah saat itu yang mengikuti hijrah pertama? Aduh. Dua. Aduh. Kenapa Nabi harus hijrah pertama? Lama, Pak. Langsung. Satu. Waktu itu Dodi ketawa semuanya. Berapa kak dulu soal ning lemak. 15 kak dulu. Minimal 10 ndak. Ning lemak gitu. Kan saya aku binakan. Ya, ini. Saya kasih tahu besok nilainya cuma apa? Ujiannya cuma 5. Saya kasih tahu. Besok yang keluar soalnya cuma 5. Alhamdulillah, Pak. Kan ada bunga pertama. Citakan bagaimana hijrah pertama. Kita kan hijrah kedua, kita ketiga 45. Reken oleh kapi gitu. Lah kalau yang cerdas enggak inti pokoknya. Inti pokoknya. Nabi ini dengan ini jumlahnya 17 orang karena ini selesai tuh. Bener. Tapi agak cerdas. Satu, karena Nabi ini, kedua ini, tiga. Akhir banyak jawabannya. Iya, ada jawaban singkat. Enggak ada jawaban karena apa? Intinya tarikh itu bercerita. Apa yang mau diceritakan kalau nggak ada ceritanya? Kita kan 5 Pak aku gila. Nahu pernah. Nahu tuh pernah saya punya guru namanya Kang Mas Puri. Monsoran nilai kejam. Saya lebih kejam daripada Kang Mas Puri. Pokok anak itu hujan butuh 3 lembar. Hujan tuh setengah 2 selesai setengah 4 Pak. Waduh. Apa bae sih kena kalau tahu apa? Dan enggak. Ngarang terus. Enggak ngarang mereka berdiri lagi dan Pak. Udah bayangkan. Sebutkan semua syarat-syarat isim guru mensorif. Kan ada 13 itu. Lah mereka sebutkan dengan 13-nya itu. Oh, nulis. Halus Pak, istirahat kade. Pak kurang kertas Pak, kurang. Plus 3 lembar itu. Setengah 2 sampai setengah 4. Kan waktu itu berlaku ketika masih saya jomblo. Setelah saya berkeluarga, saya sudah mulai berkurang intensitas, pecah konsentrasi gitu. Makanya nggak heran Imam Syafi'i itu semuanya alim kan Abi ini Pak. Dia mau tolong ada rezeki Abi ini. Gitu. Alim bek ya tarapan kamar. Total pada waktu itu. Kan semua paham lah kalau bidang nahwu. Enggak ada paham banget saya. Saya rata-rata ada paham. Cuma dasarnya tahu saya. Kan rata-rata amsilati amkan agar pengajar pertama. Iya. Ya intinya kemudian itu cek ngalem. Mau ngalem orang-orang. Iya marwah guru turun ketika di murid ini dia ngalem, di murid ini dia ngalem. Iya, berdiri lagi. Iri, Pak. Semua murid itu kan punya pendeteksi. Kita kan semuanya hewan tuh punya pendeteksi ini bahaya atau tidak. Hayawanun natik kita kan. Gitu. Hewan yang berakal gitu. Kita tahu mana murid sengat, guru sengat lebat tunjuk. Kan marwah itu turun ketika guru ini mesti mun kering ngatem. Meski risalah. Karena saya kan juga pernah nakal gitu. Pegel kan ya guru. Mun guru dia kering ngadlem. Kita pak tegas. Ah iya. Oh, ngadlem Pak. Enggak saya. Saya enggak pernah beri kesempatan. Tapi ya apa ya kayak kaki cerita terus dulu mereka mempunyai karakter yang kuat. Kelihatannya Sera inspirasi sampai maknya tadi tuh pada orang inspirasi maknya ada tuh
Yang jelas kiai saya, Kiai Oke. Amin Perinduan. Heeh. Dan beberapa guru yang memang saya salut gitu. Heeh. Mereka membina tapi tetap keras begitu. Heeh. Banyak sebenarnya. Beberapa guru itu. Kayak di Amsidati juga sekarang Mas Kuri itu gas gitu. Dan mungkin karakter bawaan. Iya. Kalau tidak cocok tidak saya lakukan. Oh, nggak bisa diceritakan semuanya, Pak. Kain lakar monitor atau gitu. Lakar selangka ya benar. Langka. Langka. Anak-anak saya iya. Salah lagi langka pas budu boleh. Iya lakar garai budu lakar pertama lakar lang. Lo kenapa? Heeh. Guru itu harus disegani nih. Kalau metode dulu. Saya tidak peduli parenting itu. Tidak peduli ya. Karena memang saya dihasilkan dengan metode dulu bukan dengan metode sekarang. Heeh. Gitu. Ya tapi kerasnya jangan banyak kan yang mau meniru saya dengan cara-cara saya tidak bisa. Heeh. Karena ngawur mereka nggak punya dasar. Nikah masuk kelebihan menjadi Bisa aja. Bisa aja. Bisa Harus aja. gampang Iya. Tidak sih gampang. paling madrasah orang keras itu kan tidak ada zaman itu dia. Di MTS juga begitu sih. Tidak pandang bulu sih. Pokoknya hampir kasus saya ada masalah mesti kalau saya terakhir berarti sudah gawat masalahnya. Belum sampai ampen saya. Mau saya turun berarti udah gawat masalahnya. Udah tidak bisa ditangani guru lain gitu. Ya, intinya jangan pilih kasih lah. Karena semuanya pengen dikasihi. Gitu. Di pondok juga begitu sih. Makanya hari ini walaupun saya keras tidak ada yang dendam ke saya. Karena perlakuannya sama. Perlakuannya sama antara anaknya ini dengan anaknya ini sama. Sampai kan kajian MTS, terus madrasah, sekarang juga keluarga. Kenapa gaya mengajarnya sama pada beda? Kenapa? Antara telok nih kan, madrasah, MTS, sekarang keluarga. Sama ya. Pada gitu. Sama. Anak pun ketika tantrum saya biarkan. Tak boleh tantrum ngamuk dan pada alasan. Mukong saya buka baju campur jemput. Bodoh kiosong. Enggak lambang kok. Iya. Total laki deh. Iya dah, celupkan saja sedikit takut sudah. Oh. Iya, Pak. Anak jatuh ya biarkan karena dia memilih sendiri suruh jangan gerabak dah toron bisa. Karena saya posisinya dalam enggak begitu berok pati sakit. Kan minta alam lo ya alam gitu. Bangun. Pernah itu saya anak aja main Pak. Ya biar keluarga main ke Sampang. Saya enggak tahu, lupa waktu itu. Beda penakan. Anak saya tuh main pahala bu gerabak. Rabu kentang. Enapang. Orang waktu itu teriak, "Apa dulu anak nabi?" Torot, jaga cong. Pak ada hitang Bapak. Saya lupa. Akhirnya 1 tahun kemudian anak itu nanya ke saya, "Kak dulu apa?" Man kok bisa anak jatuh dulu tuh dibiarkan? Yang mana? Yang di Sampang waktu itu. Masa saya pikirkan? Iya, udah bisa sampai. Kau bisa dong. Kalau saya diamu sama mertua saya, sama ibu saya. Dibiarkan saja wong dia jatuhnya nggak apa-apa. Kecuali emang yang bener-bener sakit. Kalau cuma ya sakit lecet sedikit biarkan sampai dia nggak nangis, baru setelah nangis, setelah dia sakit panggil mana yang sakit. Terus akhirnya jarang ngamen gitu. Oh iya. Jarang ya. Kecuali misalnya akhir ujian, akhir mau anak-anak lulus baru ketawa bareng. Mungkin itu pengdak-pengdak tuh gitu. Oh enggak sih. Anang Sapro baru dulu kan. Pernah waktu itu kan Aman Hasin itu kan. Anang Hasin persuper waktu itu. Ngono bengi tembok madrasah. Waduh. Abo, peles kafe apa biar gitu. Pero ihan kocak tangan atam peleng ora ngoning buci pun mungkin dadak ke rumah. Karena emang salah. Waduh. Salah. Nang matin. Waduh. Amain gopus itu. Cong. Belah cong. Cian beki. Anu deh kotor. Arah. Bukti ini pecah kok. Waduh. Saya tantang. Peles dia sih. Mana cong? Bapak bukan ngapro. Waduh.
Lah takok waduh. Karena diberi ruang. Gimana? Ketika ciut, ketika kita kemudian digedek kalah. Sebenarnya. Makanya tidak ada ceritanya saya ditantang oleh beda ada meskipun sebesar apapun. Sesat ya. Dan ada yang mau meniru saya ternyata ditantang Bali. Mungkin aku mungkin udah pakai. Lo ada apa mah berjat. Wah. Kan bade kereng kenapa degi aja yongge ya bade sih. Bade kereng lah kare takok yongko. Ngge lo banget. Bade serang mengkereng. Betul. Ada makanan tuh bahaya. Bagaimana? Jadi gini loh, jangan kamu kemudian melihat saya. Kamu punya karakter sendiri untuk mengajar. Ketika karakter kamu disukai, karakter gurau, ini pakai dengan karakter kamu. Menghukumnya juga dengan karakter kamu. Seperti itu. Udah hampir ketika MTS saya ketika rembukan murid ini bermasalah, murid ini seneng gurau, ke saya tuh enggak ada kayak. Enggak. Semuanya sama sepertinya, menjadi anak yang baik-baik. Dan mulia kalau pas acara alumni loh agak kemegelin loh ngomong sambutannya. Nah karena ya senyosen rank tua Apa? ya senyosen rank tua dan lain-lain agak teklek tengah memang pidato bisa nyindir gimana. Karena waktu itu ada kejadian Pak. Kejadian apa gitu, heboh waktu itu. Sampai saya geram juga, tapi kan faktor usia, faktor apa, keberadaan, faktor pengalaman itu yang membuat saya lah lebih seninda. Waktu itu saya juga diberikan ruang untuk ninda karena kan bahaya gitu loh. Lala satu do cerok menurut deki gawat nih muntah menurut kiamat gitu. Sampai seperti bayar. Oh lain. Mun bisa aja sampai tahu ternyata saya tahu gitu. Nah, kan waktu saya ngisi kan ada nangan aja kan. Nah, sampai sini saya kasih kawan untuk ngajar itu. Mungkin murid-murid yang baru. Enggak ada yang bertanya, "Pak, istirahat Pak?" Ada. Payah. Pak, pulang Pak. Enggak ada. Ketika ada Pak, istirahat Pak, sana istirahat sendiri. Sana keluar. Katanya mau istirahat, keluar. Dan bukti nyatanya seperti yang kita lihat Ustadz Sa'dullah ini kan seringnya bertanya titik ketua MTS wisuda ketua madrasah ketua masa sering titik ketua sampean. Terus Sa'dullah boleh Foto lu gelo itu beda konteks. Oh beda konteks ketua terus. Namun saya roh titik ketua ada yang bilang ada tempat nak wali ketua buru nih apa keluaran dor. Mungkin sebagai berikut keluar. Kalau MTS itu madrasah itu emang waktu itu ada acara besar, dan saya juga ada semacam ini kelemahannya guru madrasah ada kelebihan dan kekurangan. Gitu. Kalau di MTS itu kan semuanya formal, maka harus banyak rembukan dan semuanya kalau dalam bahasa sosiologi kan harus struktural fungsional, tertata gitu. Nah kalau di madrasah kan enggak, semuanya asalkan ya bergerak seperti sosial organik berjalan tanpa panduan dan sebagainya. Di madrasah pada waktu itu kurang, tidak struktural fungsional. Siapa seketua ya ji sengelakuh, ji sakerep, ji sedekopi. Ini bukan ketua ini. Tukang suruh. Ini tukang suruh. Dan saya tidak mau seperti itu. Arah. Nah, tugasnya ini tugasnya itu. Dan waktu itu alhamdulillah kan waktu itu penceramahnya Ki Hodelias. Iya, saya ingat itu ya. Iya, semuanya berjalan sesuai dengan panduan saya. Enggak ada yang di dalam rapat itu dihasilkan. Biasanya kan ada rapat di dalam rapat. Tidak mau saya apa yang dirapatkan itu apapun keputusannya kecuali nanti saya yang memutuskan ini tidak usah. Itu kelemahannya, ada kelemahan dan kekurangan gitu. Makanya sekarang kan sudah mulai berjalan itu, tidak ada rapat di luar rapat itu, tidak ada rapat di dalam rapat itu, tidak ada. Kadang punya skill selalu cocok gitu nah tidak ada. Semuanya kalau A ya A, B hasilnya A, lakukan semuanya gitu. Apa tupoksinya begitu loh.
dan memang kenyataannya berhasil ya. Acara Raja Kapi dari sekian puluhan tahun lah wisuda MTS, ada wisuda ya beliau ketua. Dari biasanya imtihan kiainya yang dia lulusin itu gede juga itu kan. Gede tuh. Gede banget. Gede itu. Acara Raja Kapi. Itu panduannya waktu itu, wow, semuanya berjalan itu. Siapa yang megang terop laksanakan. Ya di tahun setelahnya kemarin itu enggak lah. Terop membeli biano tugas apa? Hari konsumsi siapa? Hari siapa? Berjalan. Saya paling tak saya entah pada waktu itu. Malah jarang hadir sepertinya. karena termasuk junior mana tapi nyoro agak sepuh dah gimana ya? Ini saya soro, Pak. Masa langsung. Iya, payah. Kan biasa cokan. Enggak saya, enggak. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi logis pada waktu itu. Pinter kan mana pinter. Ya kecuali makamnya bener-bener tinggi lah. Sama kayak Junian. Padahal biar gak enak. Kadang-kadang saya ndak ikutkan. Mumpah keraki nyuruh dadi jendana langka. Pah dianggap nitah dadi tangwan rok ibu desa ikutkan. Terima jadi kan jarok ngirok. Jarok ngirok dia sinar apa. Iya. Dewi sudah sampai waktu itu ya. Amin menurut saya ya. Ada rapat dalam rapat kan. Masa Wisuda waktu itu ternyata gagal ya. loh, oh kenapa nih? Ada waktu itu. Kemarin sampean pas Gunung Nurul itu. Saya enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba waktu itu adalah wisuda. Ternyata ada rapat dalam rapat. Gimana ya? Wisuda digagalkan. Waduh. Besoknya, padahal orang tua sudah datang semuanya. Itu membuat saya ngamuk. Gimana ya? Iya, Waduh. Jadi, orang itu kan harus ikut panduan, Pak. Ada panduannya semuanya, Pak. Rapat itu harus ada panduan, organisasi harus ada panduan. Orang yang ketua aja ya harus manut dia. Nah, iya. Jangan sampai ketuanya formalitas, enggak mau saya. Ini ketua. Iki Bapak. Kok ki ngelak rokok dia teman. Ini terakhir nih Kak. Pesan kepada terutama Stacholin dan Gula selaku jangan pemula mare bisa lo harus nanti ampean sepenting sesuai dengan versinya masing-masing gitu. Jadi kamu punya karakter sesuai. Ini Kak. Lo harus nanti ampean. Sampean saat hari punya karakter. Harus mengetahui karakternya. Saya enggak bisa. Dia namanya beres ya. Jadi anak-anak enggak bisa. Enggak bisa, saya enggak bisa. Mungkin karakter lo kereng bareng lo bisa. Enggak bisa. Kamu harus memahami karakter kamu sendiri. Keluar itu. Cemiran. Willy keluar. Dengan cara kamu, dengan bahasa kamu. Nggak bisa kamu jadi saya. Nggak bisa. Malah akan lucu. Iya lucu. Biasa loco ya sama kerang. Sepeda mobil Verosa cek pengangkat. Mobil Xenia Verosa cek pengangkat bete, Pak. Lucu Pak kelihatan. Oh bisa. Ben boleh melarat deh. Pelan. Kelihatan melarat. Iya. Mobil sedan jangan kemudian dibawa ke pegunungan di medan terjal. Cocok ya. Nggak bisa di medan bebatuan, harus tahu. Matic jangan kamu bawa di medan pegunungan, Pak. Ngokos, Pak. Nah, ya di Pacet itu kan banyak yang remblong itu bukan sepeda motor. Bukan sepeda motor apa? Bukan sepeda motor manual, Pak. Itu sepeda motor apa namanya itu? Sepeda motor Matic. Ngeblong, Pak. Jadi harus tahu karakteristik. Matic itu jalan yang lurus perkotaan. Banyak yang Madura sepeda motor Matic kosak karena medannya nggak mumpuni. Nggak sesuai. Harus tahu karakteristik diri kamu. Kalau sudah menguasai baru kamu menjadi diri kamu dan untuk mereka. Caranya berbeda. Saya lihat banyak kan teman-teman saya, dia memahami gitu. Karakteristiknya seperti itu. Nggak bisa. Kalau yang paksa deh. Nggak bisa dipaksa. Mungkin paksa pun boleh lo bisa. Jika kata kamu bakat itu sudah. Bakat. Ada bakat, ada karakter pembawaan. Terus Tanin boleh bisa lo kelihatan sekali. Udah heran kamu. Nggak mudah ketawa. Kecuali di forum-forum tertentu yang sudah keras. Nggak bisa bener. Lah karakternya kan lah. Lah iya. Pokoknya keluar dari dalam dari timur. Udah sekarang. Umur masuk. Aku.
Tako kafe, makin kilo bujin masuk memang gelas deh. Aduh. Tako bang. Udah ada yang berani waktu. Udah sampai gitu kafe. Kau lagi nunggu yang dulu ini. Enggak. Rumah amaran itu sudah saya buang. Mungkin doang teman yang aku. Mau nambah, yo leh. Mani gue betul sako dulu. Setuju tuh kan, pada tahu. Wah, hari lambu. Seni serangkatan pertama, dua, ketiga nyapo sih. Pokoknya masa-masa saya ki bujang itu. Nyapo tuh Pak sih, Pak. Ser. Iya nagulung nak kan asakinya bujang-bujang itu. Aduh. Kene. Gulungannya siapa? Sohib. Badria. Oh, iya lambu kan beda. Binin siapa Badria aja? Kan beda Badria. Kan beda sama Badria lambu. Sabine siapa? Angkatan hidup pernah. Kebareng ini. Lengkepelan ini. Lengkepelan. Awal mondok nangis. Nangis setelah. Ala pernah. Keluar. Payah pada ya lu yo. Lu pernah? Kalau ada nangis. Karena saya mondok tidak pernah nangis. Pakai apa? Lah, saya mondok atau nangis atau mondok pernah terus. Saya mondok pernah itu cuma di Malang waktu itu Peki. Itu pun tidak pernah, bukan karena suasananya, tidak pernah cuacanya, karena dingin. Celep. Kehidupannya saya langsung pernah. Kain cuaca saya suruh pernah kak. Bedrimu salah. Mulai pernah. Kalau kena nyibirnya. Lewan. Enggak pak. Payah. Kalau pernah anak kipi dengan ini lagi ongku saya kelas 6 lulus. Waduh. Tarokan ya. Pas menti deh. No ngalem saya ngalem laki bini. Mun telat ya suruh aja. Kemun bini omong ya suruh keluar gitu. Pertanyaan terakhir. Ketika sampaikan sebagai guru ustad melihat santri ketika senang nih dari Mas. Ngeliat moret ketika apa? Mereka mau belajar. Senang nih ya. Sungguh-sungguh. Udah senang nih. Artinya walaupun tidak mampu, mereka ajarongku. Makanya saya nilai itu nomor 2 tuh. Yang penting dia rajin masuk sekolah benar. Dia mau belajar. Senang ya. Ternyata tidak dinilai yang saya. Ujian. Iya. Prosesnya aja nih. Prosesnya. Ngapain? Kan punya kenceng makan handaan itu. Luar biasa. Mau udah pinter biasanya rok suruh masuk. Lah jeki masuk demen rok masuk. Kalau Ayo. Ndok sholat biasa Pak. Lah jeki masuk mau rok masuk. Kan lah karena lain lah karena. Tidak pernah ngabsen, saya hampir tidak pernah ngabsen. Kencok sampai saya tahu nanya, mana dili? Iya berarti lo khusus ya. Aduh. Saya tahu di balik layar saya tak lihat TV. Dua lah ya. Iya. Oman saya ngalam maling kamu sebentar bisu itu enggak kan? Semuanya sama kan bagi saya kan? Enggak. Makasih dia. Mundo soro itu saya kadang-kadang ayo melaki anu kalah. Semenit. 2 menit mangkarkan. Aku Pokoknya udah pacaran terah dia berkah sepeda motor. Mari romis kelimis itu. Kejetulan kan? Cemit melemit. Lagar di setting sini kita. Setel pabrik lah kan. Mau setel mobil sepeda motor trail lah kan. Luar biasa. Tegur juluk ya anu lamba Apa? kelas. Tukang tapur. Guru Susah itu ketemu kok. Kayak tapur masuk bae deh. Masuk aja. Padahal lo nukul. iya. Kan lo merengis. Merengis takut. Di Banyuwangi tugas gitu sih. Sampai nyain itu aku deh. Aku Tekan cek Manasin Firoi Hajur bengal. Dan saya ada anu Pak, ngerasain tidak mau. Contoh, ya, saya tugasan teman Ebrina saya baru. Nah. Bibu dapur. Mon guru tugas anu kan nengeneng tapi laporan dek BJ gitu kan seperti itu kan.
Naseng buang kopi bisa naseng depor ya. Buang teka. Kan kemarin jatuh teranda dia. Sebora kayak beri gula ngamuk ya. Kayak pernah apa Ustaz? Beli nasi beri gula. Aduh sebora Ustaz. Langsung apa lah? Pada bae baru. Langsung apa lah. Akhirnya kan nanti memperbaiki begitu. Buru yang gue nih. Nah, Buru yang gue nih. baru yang bunyi ke situ. Aku itu no ayam lebih. Pajam ke sana buka. Ada bunyi juga. Ada kian aja mabi sampai kulkas pai kuring boleh dalam keadaan tidak bagus. Buang wijem aja bisa nasing. Nah karena pai tepak dekat. Waduh. Dengar tuh. Lah, walaupun dia mesti latih seperti itu saya Pak. Jadi di pondok, saya kan biasa berdialog dengan kiai. Berdialog dengan kiai. Nggak cocok saya ucapkan. Daripada ngerasain budi. Iya benar. Artinya ketika ada kiai punya kebijakan, saya tanyakan kenapa seperti ini. Jadi pernah satu saat kiai itu gampang mengusir orang, mengusir anak santri. Mungkin kiai masih muda waktu itu. Kiai anak ini kan anak kecil, kenapa harus diusir kiai? Ini virus kan harus dibuang. Tapi kan ada anak balik dengan tidak balik. Kecuali anak ini sudah balik berpikir, ilmu fikih kata saya. 18 tahun mencuri berarti itu bahaya. Tapi kalau di bawah umur 15 tahun kan belum balik ya. Mungkin apa tidak bisa. Tapi hal itu kemudian dilakukan gay 10 tahun kemudian. Iya. Bangalo keur kacang. Saya bisa berdiskusi Sampaikan. Bening rasane ini. Kan banyak enggak cocok. Enggak, ayo. Langsung gitu. Ini kok seperti ini ya. Oke, kok sampean masih kuliah ya? Padahal kan secara karakter, secara wibawa, secara semuanya sudah ada. Kenapa harus masih kuliah? Karena seperti ini kau ya sudah. Nggak pernah kayak itu. Ya, Kang ini Kang. Insyaallah saya mau melaporkan ini ke meja hijau kan karena masalah seperti ini. Butuh uang berapa? 197. Terus manfaatnya apa gitu? Ya karena ini kan. Lebih baik dengan fokus saja ke pondok. Enggak usah melaporkan. Karena khawatir kalau dalam teori konflik yang membuat terkenal orang ini bukan orang lain tapi sampean. Karena orang ini akan banyak dikenal setelah dipermasalahkan orang sampean. Ngoten nggih. Karena ketika sebelumnya ini tidak ada, ketika dipikirkan akan menjadi ada. Ada itu kan karena tidak ada. Tidak ada dipikirkan maka akan menjadi ada. Lebih baik fokus saja gitu, ketimbang jenengan 150 juta emang gitu, untuk memenjarakan seseorang. Dan orang itu sebenarnya tidak penting bagi orang lain. Buruk. Aduh. Apa ngaldo ya? Bab takdim lo masuk. Terus anu terus tadi. Pengen kabin dari menduk kiamin berarti. Alamin. Alamin. Yang kata kedua terus sampai. Lah iya. Hilang ada padol berarti di kelebihan. Pernah saya melawan ketua pondok kan ada bijak. Ada apa? Kebijakan apa? Dia punya kebijakan aneh nyeleneh. Saya lawan. Saya lawan. Wah iya. Saya dan dia layan kali ya. Udah saat ini kan voltasenya sudah turun. Oh iya, sana. Basah masuk nak. Ada apa nasa tua umur semakin bertambah, pengalaman semakin itu harus dikurangi juga enggak. Sini. Nomor senapa nih? Nomor tuh. Sini nih. Jangan. Terlalu apa? Kira kan malam guys. Mau lanjut terus sampai sepur guys. Oke, matur sekalian Ustaz Sadullah, pintar Sadullah. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.